Oke, tunggu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang pencinta olahraga sepak bola dan juga yang tentu teman-teman yang lagi nonton channel YouTube Krasindo Production TV. Kali ini istimewa malam hari ini di bulan Ramadan ini saya bisa berkomunikasi langsung dengan salah satu aktivis sepak bola yang pernah datang di Indonesia dan bahkan pernah datang di Gorontalo. Sudah muncul di layar. Namanya adalah Carlos Gomez. Ya, oke, selamat malam Carlos. Carlos bisa dengar? Suaranya kurang kedengaran Carlos. Ah, bisa, bagus. Di Argentina jam berapa sekarang? Argentina. Diperbaiki sedikit mic-nya. Suaranya putus-putus. Ini koneksi atau apa ini? Waduh, suara ada gangguan ini Carlos. Coba suaranya lagi. Kamu punya mikrofon? Ah, itu. Ya, ada. Tunggu, saya coba dengar di. Ya, untuk yang lagi nonton, mohon maaf ini kita masih perbaiki suara dari Carlos. Coba kamu bicara lama sedikit, kasih lama ngomong. Say di Argentina jam berapa sekarang? Wow, Selasa siang ya. Jadi ada beda 12 jam dengan Indonesia. Eh, Carlos bisa cerita pengalaman datang di Indonesia dulu. Iya. Oh, Manokwari. Manokwari, ya.
Ya, ya, fanatik ya, fanatik. Oke, terus sekarang di Argentina Carlos pegang tim mana? Hmm, ya, ya. Mhm. Promosi berarti promosi. Ya, ya, luar biasa. Tidak ada keinginan Carlos datang ke Indonesia. Ya, ya, betul. Iya, jadi itu kayaknya kabel mikrofon Carlos itu agak macet-macet kabelnya. Oke, lanjut Carlos, lanjut. Kalau kita di Gorontalo semuanya masih Liga 3. Tim-timnya masih Liga 3. Mudah-mudahan ke depan ada tim Gorontalo bisa promosi ke Liga 2 sehingga bisa memakai pelatih dari luar, pelatih profesional seperti Carlos. Iya, betul, betul. Jadi sekarang di Argentina aktif melatih Carlos ya. Lalu di Gorontalo waktu main di Persigo masih ingat tahunnya? Tahun berapa? 2000 berapa waktu itu? Iya. Ya mungkin 2000, ya 2006 atau 2005 kau main di sini di tempat saya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman pengurus bola Indonesia ada yang menonton kita ini dan bisa mengajak Carlos untuk ke Indonesia. Amin, 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 amin. Jadi di sana perbedaan waktunya 12 jam ya.
lebih cepat Indonesia atau lebih cepat Argentina? Oh, Indonesia ya. Sekarang kita mau masuk hari Rabu, kau masih hari Selasa berarti ya? Iya, setengah Selasa. Oke, terus mungkin harapan Carlos. Sekarang kita cerita sepak bola dunia. Argentina masuk Piala Dunia ini, lolos ya? Ah, ya, jadi hmm, jadi pertanyaan saya kan, ini kira-kira Argentina bisa juara tidak Piala Dunia di Qatar? Menurut, hmm, iya, 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 iya. Nah, kalau dari itu dari sisi Argentina, dari sisi saingan, menurut Carlos, saingan berat Argentina negara mana ini? Mhm, ya. Juara tidak Piala Dunia di Qatar? Ya, terima kasih buat Bung. Ini ada yang menonton kita ini. Saya bacakan Bung Hardiano Aswadi, keren katanya. Oke, terima kasih. Teman-teman lain yang lagi menonton saya bersama Carlos dari Argentina, ya bisa komentar di sini biar nanti saya bacakan komentar-komentar Anda. Jadi Carlos ini dulu dia pernah bermain di Indonesia beberapa tim besar, pertama di Bali, kemudian Manokwari dan pernah memperkuat Gorontalo Persigo waktu itu, masih zaman divisi utama. Nah, sekarang dia di Argentina melatih salah satu tim di Argentina. Nah, malam ini waktu malam di tempat kita dan di Argentina masih siang ya. Jadi dia meluangkan waktu untuk saya ajak wawancara. Oke, lanjut lagi dari saingan-saingan negara-negara langganan juara ya Carlos ya. Kalau menurut Carlos ke Indonesia, timnas Indonesia saat ini pandangan Carlos dengan Sintayongnya gimana? Kalau kalau Carlos ikuti, mhm, ya,
Jadi menurut pandangan Carlos bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai berkembang dan mulai bergairah dengan diramu oleh Sintayong ya. Ya, semua semua pemain dari sini. Kamu tahu kemarin saya lihat ya lanjut. Sintayong kasih makanan yang lain untuk semua pemain dari Indonesia. Kemarin semua pemain dari Indonesia makan goreng, sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi Jadi si ini mudah-mudahan suara Carlos jelas di live kita ya. Sekarang bagus ya. Jadi Sintayong membawa perubahan intinya menurut pandangan Carlos ya. Mm-mm. Ya, mhm. Ya, ya. Ini teman-teman yang lagi menonton mohon diinformasikan apa audio Carlos bagus atau bagaimana? Karena saya belum sempat memonitor audionya, audio di channel YouTube-nya ya. Ntar saya coba dulu. Jadi yang pasti ada perubahan ya dari terus Carlos dari pengamatan Carlos terhadap sepak bola Indonesia ada dari sisi Sintayong hadir ini terjadi perubahan. Nah harapannya ke depan mungkin ada ide lain yang ingin disampaikan Carlos. Mhm. Ya, N- ak- betul. Maksud kamu naturalisasi ya? Oh,
Jelek, nggak bagus ya. Mhm. Oh, ya mengerti mengerti. Iya. Ya, jadi naturalisasi menurut Carlos kurang baik ya, kurang baik, kurang baik. Mhm. Betul, ya. Indonesia. Oh, namanya tidak ingat lagi ya, tapi banyak ya. Tidak ingat, tidak ingat. Tapi luar biasa bahasa Indonesia Carlos kan sudah cukup lama ini, tapi masih terjaga bahasa Indonesianya. Oh hebat. Bi- Oh tahu bahasa Indonesia ya. Hmm. Kamu kalau istri anak-anak orang Argentina kan bukan Indonesia, bukan Argentina. Oke, oke. Jadi mudah-mudahan satu waktu kamu bisa ke Indonesia dan ada tim dari Gorontalo yang bisa naik ke nasional. Saya inginnya pingin ajak kamu ke Gorontalo, cuma melihat kondisi tim kita masih di level 3, jadi belum layak lah. Nanti kalau ada yang sudah ke level 2 baru mungkin Carlos bisa kita ajak ke sini. Ya, ya. Hmm. Atmosfer sepak bola Indonesia sangat baik ya. Penonton penonton banyak. Mhm. Iya, iya,
Ntar Carlos, saya ada info dari teman yang lagi nonton, suara kamu kurang kedengaran. Jadi saya coba. Ok- Oke, coba Carlos bicara. Ya sekarang bisa saya bicara, saya lagi coba dari volume dari saya atau audio saya, nggak tahu, mungkin Ya, sekarang salah kita dari sini atau dari sana, saya tidak tahu. sekarang kita lanjut. Kayaknya sekarang udah keluar ya. Oke, Ya, jadi sekali lagi mungkin yang baru oke. bergabung dari awal saya sampaikan bahwa Carlos ini adalah pernah bermain di Gorontalo dan yang luar biasa bahasa Indonesianya masih bagus. Iya, biasa biasa saja mungkin, Ya, tapi saya ya ingat bagus. jadi mohon maaf untuk teman-teman sudah diingatkan. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa memberi komentar apa suara Carlos sudah kedengaran. Ini nanti kita juga akan coba satu saat ngomong sama Prangko ya. Ya, Franco itu Ya, partner saya selalu kita bicara. Franco dulu main di Gorontalo. Gorontalo juga ya. Ya. Jadi Sebelum saya datang ke sana dia sudah main di sana. ya sudah main di sini. Oke, kayaknya sekarang udah keluar katanya. Udah bagus ya. Walaupun ada bunyi Oke. dikit, itu adalah bunyi soundcard laptop saya. Oke, kita cerita Carlos di Indonesia, Carlos di Argentina, dan timnas serta peluang Argentina. Kalau di sana kondisi di bulan Ramadan kompetisi tetap jalan di bulan puasa, Carlos. Di sini nggak ada Ramadan ya karena di sini beda Berbeda. apa namanya berbeda ya. Di sini masih masih ikut kompetisi biasa ya nggak ada Ramadan. Oke, jadi mungkin ada harapan Carlos terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini. Nanti kapan-kapan kita wawancara lagi. Harapan apa hope Ya, hope your hope untuk sepak bola Indonesia. ya, ya saya selalu bicara sama semua pemain dari sana dan saya minta sama mereka tolong ikut evolusi ya untuk latihan bagus, makan bagus, untuk selalu nonton TV untuk lihat pertandingan dari Eropa, dari Amerika untuk lakukan satu evolusi di dalam kepala ya itu penting untuk sepak bola dan eh, dari PSSI harus ganti apa namanya metode dari turnamen Ya, untuk semua tim punya punya apa namanya punya satu tim kuat, tidak cuma lima tim bisa juara seperti Arema, Persija, Persib, atau lain. Saya mau lihat mungkin PES Biruen bisa juara, mengerti? ya. Atau Mojokerto bisa juara untuk open mind, open kepala dari PSSI. Dan ada banyak pemain terbaik di dalam Indonesia. Ada banyak pemain punya kualitas, tapi cuma perlu ganti mentalitas Ya, untuk nanti bisa lakukan satu evolusi yang bagus untuk bisa pergi ke Argentina untuk bisa main di sini, pergi ke Brasil, pergi ke Eropa, pergi ke mana-mana untuk nanti bisa satu evolusi besar dari Indonesia. Ya, itu perlu. Itu perlu. oke. Berarti kesimpulannya perlu metodologi yang baru buat sepak bola Indonesia
disesuaikan dengan kondisi fisik pemain kita mungkin maksudnya. Tidak fisik, Tidak tidak fisik. fisik. Ah, Dari otak. Kamu otak. tahu, untuk ambil konsep yang baru dari sepak bola untuk bisa contoh ya, seperti satu pemain harus tahu apa yang saya bisa makan ya, apa berapa jam saya bisa tidur ya, apa namanya kondisi dari saya di dalam lapangan, kapan saya shooting bola untuk gawang, semua harus open kepala untuk tahu bagaimana bisa main atau bagaimana saya bisa menang, mengerti? Beda fisik semua pesepak bola dari Indonesia punya mereka kuat, mereka kondisi bagus, tapi harus ganti kepala, berubah ya, evolusi untuk bisa main di Argentina atau bisa main di Eropa, di England, di mana saja. Itu perlu open mind, buka kepala ya. Ya, jadi mentality yang perlu difokuskan sehingga di diri pemain ada terjadi perubahan mental juga ya. Itu maksudnya Carlos ya? Iya benar. Kamu tahu saya punya satu anak, dia cowok ya, suka main bola. Dia punya cuma 4 tahun, dia masih kecil umur. Dan dia bisa shooting. Dia bisa shooting dengan kaki kiri dan kaki kanan. Dia dari awal dia sudah tahu bagaimana shooting di mana, di sektor mana atau sektor ini ya. Karena di sini semua orang dari Argentina atau Brasil mulai dengan satu bola dari 4 tahun. Dari 4 di Indonesia tahun, beda. Dari 4 tahun sudah mengenal sepak bola ya, itu luar biasanya ya. Iya, itu luar biasa. Itu harus lakukan di sana, di Indonesia. Karena di Indonesia seperti negara Argentina. Kamu tahu, Argentina negara miskin, tidak negara kaya ya. Ada orang kaya, tapi di sini negara miskin. Seperti Indonesia. Ya. Indonesia semua orang biasa miskin, seperti saya, seperti kamu, seperti yang lain. Ya. Karena itu kita punya kualitas yang bagus untuk main. Karena kita miskin ya, Indonesia juga harus lakukan seperti Argentina. Jadi karena itu saya selalu mau adalah mindset ya. Bawa metodologi saya. Perubahan mindset intinya. Iya, pasti. Oke, Carlos. Iya. Kamu tahu, selalu ya. Silakan. Lanjut. Ya, oke. Karena itu saya selalu mau bawa metodologi dari saya ke Indonesia, karena saya punya cinta sama Indonesia dan saya mau sepak bola Indonesia naik selalu. Karena itu saya mau pergi ke sana untuk kerja, karena saya mau kasih semua konsep dari saya untuk semua pesepak bola dari Indonesia ya. Di sini beda sekali satu sesi dari latihan ke Indonesia ya. Di sana saya belum lihat satu tim punya banyak konsep di dalam lapangan, bisa pas ke sini untuk satu pemain move di sana. Di sana seperti biasa ya, stopper langsung satu bola cepat ke striker, itu saja. Dan sekarang evolusi dari sepak bola perlu konsep yang baru, latihan dengan metodologi, coach pintar, tidak seperti kemarin ada satu coach punya badan dengan gemuk, seperti sekarang nggak ada coach gemuk. Karena wah, ini mungkin ada gangguan signal, Carlos. Ini signalnya agak putus-putus ini. Sekarang ya, sekarang udah bagus.
Oke, mungkin itu dulu bincang-bincang kita, obrolan ringan ini dari Argentina ke Gorontalo, cukup jauh ini. Oke, sampai Iya, ketemu pasti. lagi. Mudah-mudahan Carlos sehat-sehat dan nanti saya janji berusaha Carlos bisa ke Indonesia. Siapa tahu ada teman-teman Oke. klub yang memerlukan pelatih, saya coba rekomendit. Ya, Ya, terima kasih banyak, amigo. amigos, Dan dadah. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. ya, sampai jumpa. Bye. Oke, teman-teman, itulah bincang